Baik, teman-teman sekalian, sekarang memang banyak peruqyah-peruqyah yang melakukan mengaku sebagai praktisi ruqyah, tapi ketika meruqyah dia menggunakan mediator. Mediator ini artinya jinnya ditarik, dimasukkan ke dalam tubuh sang mediator. Kalau dalam bahasa Jawa ini disebut nyamber. Jadi ditarik jinnya, dimasukkan ke dalam tubuh mediator ini. Nah, apakah ini dikategorikan sebagai ruqyah syariah? Kita akan jawab. Ya. Yang pertama, kaidah ruqyah adalah mengeluarkan jin dan menjaga seseorang agar tidak terkena gangguan jin. Nah, kalau ini mediator ini memasukkan jin apa mengeluarkan jin? Memasukkan jin. Berarti kalau dia memasukkan jin, ini bertentangan dengan kaidah ruqyah. Ya, kalau ruqyah ini dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan jin yang ada dalam tubuh seseorang itu keluar, penyakitnya keluar, dan menjadi benteng agar orang yang tadinya tidak ada gangguan jin tidak terkena gangguan jin. Nah, makanya ruqyah menggunakan mediator ini yang pertama mendatangkan penyakit. Ya, karena jin ini unsur jahat, unsur buruk. Ketika diundang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, ini sama aja mengundang penyakit atau memasukkan penyakit ke dalam tubuh. Ini nggak boleh. Ya, di dalam Al-Baqarah 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Ya, jadi ini sama saja kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan, karena setan ini kalau masuk ke dalam tubuh seseorang bisa merusak tubuh orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika jin dimediumisasi ke dalam tubuh seseorang, biasanya orang yang melakukan mediumisasi akan menanyakan banyak hal kepada jin tersebut. Ya, misalnya kamu dari mana, kenapa kamu masuk dan sebagainya. Ya, dan nanti informasi yang datang dari jin itu dipercaya, diikuti. Nah, ini masuk dalam kategori meminta bantuan kepada bangsa jin. Ya, jangan beristianah kepada bangsa jin. Nah, sementara meminta bantuan kepada jin itu nggak akan menambah apapun kecuali dosa dan kesalahan. Allah nyatakan itu di dalam surat Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi yang kedua seperti itu, tidak boleh bekerja sama dengan jin. Kemudian yang ketiga, cara-cara mediumisasi ini adalah cara-caranya dukun. Cara-caranya orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, sementara dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita itu disuruh menyelisihi kebiasaan orang-orang syirik, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk memendekkan kumis dan memanjangkan janggut untuk menyelisih orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Nah, ini cara-cara mediumisasi, cara-cara dukun. Ya, dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia masuk dalam golongan kaum tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ada cara-cara yang aman, cara-cara yang syar'i, kenapa kita memilih cara-cara yang tasyabuh seperti itu? Kenapa kita memilih cara-cara yang merusak seperti itu? Ya, jadi jawabannya bagaimana ruqyah dengan mediator itu? Ruqyah dengan mediator itu kita tolak. Ruqyah dengan mediator itu kita tolak.